Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 12 TKROA, siswa kelas 12 TKROB, dan siswa kelas 12 TKROC. Nah, pagi ini kita akan membahas materi pertama, yaitu statistika mengenai jenis-jenis penyajian data. Jadi, Bu Alfi akan mengenalkan kalian mengenai jenis-jenis penyajian data. Nah, statistika, kita sudah sering mendengar ya kata statistika. Nah, di sini kita akan bahas dulu apa itu bedanya statistik dan statistika. Ya, jadi ada bedanya antara statistik dan statistika. Nah, statistika sendiri merupakan ilmu yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering dan sangat tidak asing sekali dengan data-data. Mulai dari data ini kasus harian itu COVID, kemudian data anak sekolah, data nilai, data apapun, data keuangan perusahaan dan lain-lain selalu diciptakan dalam bentuk data ya, dibuat dalam bentuk data. Jadi sangat penting sekali untuk belajar statistika. Nah, lalu apa itu bedanya statistik dan statistika? Yang pertama Bu Ali mau jelaskan bahwa di sini ada yang disebut sebagai datum. Nah, datum itu apa? Datum itu adalah ya sesuatu yang kita ukur. Nah, ini salah satunya yaitu tinggi badan seseorang. Lalu data itu apa? Data adalah hasil pengukurannya. Nah, misalkan tinggi Reno itu 100, maka tinggi Reno disebut datum dan hasilnya disebut data. Nah, lalu di sini dari perhitungan atau pengolahan terhadap data itu dicatat, maka diperoleh statistik. Nah, jadi kita itu mengukur suatu tinggi badan, lah kita mencatatnya, lah itulah yang kita catat, itulah dinamakan statistik. Nah, statistik itu disajikan dalam tabel atau diagram. Nah, statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk tabel maupun diagram, itu namanya statistik ya. Contohnya seperti ini adalah statistik. Nah, lalu apa itu statistika? Nah, statistika itu adalah metode untuk mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, dan menganalisis data sampai dengan menarik kesimpulan. Artinya apa? Statistika itu adalah metodenya, kalau data itu adalah hasil pengukurannya, gitu ya. Statistika adalah ilmu, ya, ilmunya. Selanjutnya, kita akan langsung ke penyajian data. Nah, beberapa penyajian data ini kita sudah pernah mempelajari sejak kelas 6 SD ya. Bu Alfi akan bahas sekilas. Yang pertama yaitu penyajian dalam bentuk tabel ya, tabel. Nah, selanjutnya dalam bentuk diagram batang vertikal. Vertikal itu frekuensinya di bagian ini ya, bagian yang vertikal, maka membentuk diagram batang vertikal. Kalau frekuensinya di bagian horizontal, maka dia akan membentuk diagram batang horizontal. Selanjutnya adalah diagram lingkaran, kemudian diagram garis, dan ini yang sedikit asing dalam telinga kita yaitu diagram batang daun ya, untuk pengetahuan saja. Jadi kalau ada sebuah data kok dibentuk dalam seperti ini, itu namanya diagram batang daun. Nah, yang pertama ini Bu Alfi bahas yaitu diagram batang daun dengan skala 10. Artinya per skala ini ya, data berarti nanti di skala antara 0 sampai 10 ya. Maksudnya di skala datanya itu skala 10 data, entah nanti isinya berapa. Misalkan berarti kalau skala 10 berarti 0 sampai 9, ada 10 data, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Skala yang kedua juga ada 10 data, berarti antara 10 sampai 19. Selanjutnya adalah antara 20 sampai 29, itu namanya skala 10. Nah, di sini maksudnya apa Bu? Batang ini menunjukkan angka puluhannya ya. Berarti ini angka puluhannya 0, berarti nanti 1 ditulis tetap 1, 2, 1, 2, 2, 3, 6, 7, 8, 9 dari sini. 3 berarti tulis 3. 6 ditulis 3. Nah, selanjutnya ini batangnya 1 artinya puluhannya 1, satuannya tinggal kita tulis. Di sini ada 10, maka puluhannya ditulis 1, satuannya 0. Berarti itu 1, 7, 17 ditulis 1, ini 7, 18 berarti ini 1, ini 8. Begitu juga ini batangnya 2, ini tidak kelihatan, ditulis sendiri ya. Berarti kalau batangnya 2 di sini nanti ada 21, berarti ini ditulis 1, 22 ini ditulis 2, dan seterusnya ya. Skalanya antara 20 sampai 29. Gitu ya. Berarti nanti kalau ada misalkan ada data 35, berarti ini ada lagi batangnya 3, kemudian skalanya berarti 30 sampai 39. Lah kalau ini selanjutnya kalau skala 5. Skala 5 berarti ada 5 data, berarti 0 sampai dengan 4 ya. Berarti ini kalau ada di sini 0 pangkat dalam kurung 0 artinya skala 0 sampai dengan 4.
Berarti berdata berapa saja yang masuk di sini? Data 1, 1, 2, 2, 3. Selanjutnya adalah skala 0 sampai dengan kalau di sini ada 0 pangkat 5, maka artinya dimulai dari 5 sampai dengan 9. Kalau di sini ada 1 pangkat 10, artinya dimulai dari 10 sampai dengan 14. 1 pangkat 5 artinya dimulai dari 15 sampai 19. 2 pangkat 0 artinya dimulai dari 20 gitu ya. Di sini berarti nanti tetap ini puluhannya, ini satuannya. Ya. Jadi di sini kita hanya ingin mengenalkan, Bu Alfi ingin mengenalkan, oh seperti ini itu bisa dibaca, namanya diagram batang daun. Nah, diagram batang daun ini bisa dirubah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi membacanya interval antara 0 sampai 9 itu ternyata ada 10 data. Nah, interval 10 sampai 19 ada 13 data. Kalau ini skala 5 berarti antara 0 sampai 4 ada 5 data, antara 5 sampai 9 ada 5 data, dan seterusnya. Ini namanya diagram batang daun. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu dibagi menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, kalau tunggal itu datanya atau yang kita ukur datum ya, yang kita ukurnya itu tidak berupa skala, tapi kalau kelompok itu kita berupa skala ya. Jadi dikelompokkan antara 15 sampai 19 nanti ada berapa, seperti itu bedanya ya. Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah histogram dan poligon. Nah, tabel distribusi frekuensi itu bisa kita buat dalam bentuk histogram. Nah, bedanya dengan diagram batang yaitu bagian ini kelas intervalnya. Ini berbentuk interval. Kalau diagram batang itu tidak bentuk interval ya, ini namanya histogram. Nah, histogram ini kita bisa ubah menjadi dalam bentuk poligon. Dengan cara bagaimana? Jadi histogram ini kita ambil titik tengahnya, kemudian kita hubungkan dengan garis. Nah, garis inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Ya, ini poligon frekuensi. Jadi cara membuatnya adalah kita hubungkan titik-titik dengan garis, namanya poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi sendiri itu ada dua jenis, yaitu poligon frekuensi kumulatif dan poligon frekuensi kumulatif kurang dari, dan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau ada data seperti ini artinya apa? Kalau ada poligon frekuensi kumulatif kurang dari, artinya membacanya seperti ini. Data nilai ya, nilai yang kurang dari 82,5 ada 40 siswa. Nilai yang kurang dari 79,5 ada 38 siswa. Begitu juga dengan ini, berarti nilai yang lebih dari 64,5 ada 40 siswa, dan seterusnya. Seperti itu ya cara membacanya. Nah, poligon frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari ini bisa kita ubah menjadi dalam bentuk ogive. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara titik-titik yang membentuk ogive ini kita hubungkan dengan garis yang lebih mulus. Ini kan garisnya kan masih tegak-tegak ya. Nah, kalau ini kita perhalus maka akan membentuk ogive. Nah, poligon frekuensi kumulatif kurang dari itu bisa membentuk ogive positif, artinya dia naik atau ogive naik ya. Kalau poligon frekuensi lebih dari itu membentuk ogive turun atau disebut sebagai ogive negatif, seperti itu ya. Ini berarti ogive-nya ini. Nah, kemudian contoh lain dari ogive adalah ini ya, dia lebih mulus, lebih halus ya. Kalau ke atas berarti positif, ke bawah namanya ogive negatif. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan sebuah data dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogive. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang sudah pernah kita pelajari saat SD dan SMP. Jadi Bu Alfi harap kalian bisa kalau lupa mengingatnya kembali ya. Nah, cara membuat data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon akan Bu Alfi bahas di materi selanjutnya ya. Terima kasih, tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan manfaatkan waktu. Kalau ada tugas atau pekerjaan apapun jangan sampai ditunda.